Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9. Yang pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya minggu kemarin, yaitu tentang pewarisan sifat bagian yang kedua. Oke, sebelum Ustazah mulai, silakan kalian siapkan buku catatan kalian yang nantinya akan kalian gunakan untuk merangkum materi yang sudah Ustazah berikan hari ini dan untuk mencatat jawaban kuis yang akan Ustazah berikan di pertengahan pembelajaran. Jangan lupa untuk tetap bersikap yang sopan dan silakan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Untuk yang minggu kemarin, kita sudah mempelajari pewarisan sifat tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Nah, hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel dibagi menjadi dua. Hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi atau hukum pemisahan, dibagi lagi menjadi dua atau dapat diterapkan dilihat pada dua peristiwa ini, yaitu tentang persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Kemudian hukum Mendel kedua atau hukum berpasangan secara bebas dapat dilihat pada peristiwa persilangan dihibrid. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, ini Ustazah ada sedikit cuplikan tentang Gregor Mendel. Gregor Johann Mendel adalah seorang biarawan yang lahir tanggal 22 Juli 1822 di kota Austria. Beliau berjasa besar dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan tentang pewarisan sifat atau disebut genetika. Nah, hukum genetika yang dikenalkan Mendel dikenal dengan hukum 1 Mendel atau hukum Mendel 1 dan hukum 2 Mendel atau hukum Mendel 2. Selama 8 tahun, pada tahun 1856 dan 1864, Mendel melakukan penelitian persilangan pada tanaman Ercis atau Pisum sativum, yaitu kacang kapri yang kalian kenali dengan kacang kapri, dengan pertimbangan 1. Masa hidupnya tidak lama, hanya berkisar setahun. 2. Tanaman tersebut mudah untuk tumbuh. 3. Memiliki bunga yang sempurna sehingga terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur murni. Galur murni yaitu keturunan yang selalu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian yang keempat, mampu menghasilkan banyak keturunan. Nah, adapun 7 sifat yang diamati dari kacang Ercis atau kacang kapri tersebut yaitu yang pertama, biji polong warna kuning dibandingkan dengan warna hijau. Jadi kalau kalian tahu kacang kapri ya, itu kan warna polongnya ada dua macam, ada warna kuning dan warna hijau. Kemudian buah berwarna hijau dibandingkan dengan yang berwarna kuning. Buah mulus, ya luarnya mulus dibandingkan dengan yang berlekuk. Bunga berwarna ungu dibandingkan dengan yang berwarna putih. Biji bulat dibandingkan dengan biji yang keriput, kemudian batang yang panjang dibandingkan dengan batang yang pendek, yang terakhir letak bunga aksial di ketiak tanaman dibandingkan dengan yang terminal atau di ujung tanaman. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Kemarin sudah Ustazah berikan untuk PR atau tugas kalian. Ustazah harap kalian sudah mengerjakan ya. Kita ada genotip, fenotip, kemudian monohibrid, dihibrid, alel, homozigot, heterozigot, dominan, resesif, intermediate, parental, dan filial. Genotip yang pertama adalah sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar. Contoh, gen M besar pada bunga mawar membawa sifat warna merah. Maka jika diterapkan pada individu bunga mawar berwarna merah, maka genotipnya adalah M besar, M besar. Kemudian fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Contoh, jadi fenotip itu adalah sifat yang terlihat dari luar. Misalnya sifat warna bunga, warna kulit manusia, bentuk rambut manusia, tinggi tanaman, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga adalah alel, adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Contoh, individu bunga mawar berwarna merah, maka genotipnya adalah M besar, M besar. Artinya, bunga mawar warna merah memiliki alel M besar, M besar. Jika sifat warna merah homozigot. Jika sifat merah heterozigot, maka pasangan alelnya harus huruf kecil. Misalnya bunga merah, gennya itu adalah M besar, maka pasangan alelnya bunga putih sama dengan M kecil. Jadi individu bunga merah heterozigot sama dengan atau adalah M besar, M kecil. Kalau tadi bunga mawar merah homozigot M besar, M besar, maka bunga mawar merah heterozigot M besar, M kecil. Kemudian ada alel tunggal. Alel tunggal yaitu alel yang hanya memunculkan satu sifat saja. Contoh, bunga warna merah M besar, M besar. Kemudian ada alel ganda, yaitu memunculkan beberapa sifat. Contohnya, bunga mawar merah batang tinggi M besar, M besar, T besar, T besar. Selanjutnya, homozigot adalah pasangan gen yang sama kuat atau genotip yang tersusun atas gen dan alel yang sama, baik sama-sama dominan ataupun sama-sama resesif. Contoh, homozigot dominan, yaitu misalnya T besar, T besar, dia menunjukkan sifat batang tanaman tinggi. K besar menunjukkan sifat biji warna kuning, kemudian M besar menunjukkan sifat bunga warna merah. Jadi kalau homozigot dominan, homozigot itu artinya sama, satu ini ya, satu tipe. Kemudian dominan itu dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian homozigot resesif, ada T kecil, dia melambangkan sifat batang tanaman pendek. K kecil, sifat biji warna hijau. M kecil, sifat bunga warna putih. Itu adalah homozigot. Ada dua, homozigot dominan dan homozigot resesif. Dominan huruf besar semua, resesif huruf kecil semua. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama kuat atau genotip yang tersusun atas gen dan alel yang tidak sama. Satu dominan dan yang satunya adalah resesif. Contoh, heterozigot dominan, misalnya M besar, M kecil. Karena dia dominan, maka sifat yang muncul adalah bunga warna merah. Kemudian ada heterozigot intermediate, M besar, M kecil, sama dengan atau membawa sifat bunga warna merah muda, karena dia intermediate. Kemudian yang 6 adalah dominan. Dominan yaitu sifat yang lebih kuat atau lebih banyak muncul pada suatu keturunan. Sedangkan yang resesif yang lebih sedikit muncul. Ya, lebih sedikit. Kalau lebih banyak dominan, lebih sedikit adalah resesif. Kemudian ya kalau intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Jadi ketika ada dua induk disilangkan, maka dua-duanya, sifat kedua induknya akan muncul. Nah, itu dinamakan sifat intermediate. Monohibrid, perkawinan dengan memperhatikan satu sifat beda. Dihibrid, perkawinan dengan memperhatikan dua sifat beda. Kemudian ada pun istilah parental, itu nanti istilah untuk induk, ya, untuk induk. Kemudian filial itu untuk keturunan. Ada F1 atau filial 1, itu melambangkan keturunan pertama, kemudian F2 melambangkan keturunan kedua. Ya, kita masuk ke hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau hukum pemisahan menyatakan bahwa pada pembentukan sel gamet, dua gen yang berpasangan ya atau alel akan dipisahkan ke dalam dua sel anak secara bebas. Contoh, genotip suatu tanaman A besar A kecil, maka gamet yang dibentuk membawa gen A besar dan gen A kecil. Atau lebih mudahnya, alel A besar A kecil itu akan menghasilkan gamet A besar dan A kecil. Dia akan berpisah secara bebas. Ya. Kemudian hukum Mendel 1 dapat dijelaskan dengan persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan
dan resesif. Misalnya, jika kamu merawat dua bunga yang berwarna merah dan berwarna putih, lalu kedua bunga itu mengadakan penyerbukan, maka menurut hukum Mendel 1, biji dari generasi kedua akan menampakkan dua macam fenotip. Fenotip tadi apa? Sifat yang tampak atau sifat yang tampak atau sifat yang terlihat. Di mana yang berwarna merah akan lebih banyak dari warna putih dengan perbandingan 3:1. Nah, tabelnya semacam ini. Jadi P parental atau induk genotipnya karena dia bunga merah ya, itu M besar disilangkan dengan M kecil. Genotip M besar itu fenotipnya adalah merah, sifatnya adalah merah. M kecil fenotipnya putih atau sifatnya putih, bunga putih. Gametnya M besar dan M besar. Untuk yang merah, M kecil dan M kecil untuk yang putih. Jadi untuk F1 keturunan pertama akan diperoleh genotip gabungan dari dua gamet. M besar digabungkan dengan M kecil. Jadinya semua keturunan F1 genotipnya sama, yaitu M besar, M kecil. Bisa difahami ya. Kemudian fenotipnya adalah merah. Kenapa? Karena di sini dia monohibrid dominan. Jadi ketika ada huruf besar, maka sifat yang dari huruf kecil tidak akan muncul. Ketika ada huruf besar yaitu sifat merah, maka sifat resesifnya yang M kecil warna putih tidak akan muncul karena akan dikalahkan oleh warna merah. Itu adalah sifat monohibrid dominan. Ya, dominan. Jadi dominan itu mengalahkan yang lain. Kemudian ketika F1 disilangkan sesamanya, di mana M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, merah disilangkan dengan merah, maka akan diperoleh gamet M besar dan M kecil, dua-duanya sama ya. Kemudian untuk keturunan F2 ini dapat kalian lihat ada M besar untuk yang atas ya, M besar M kecil, yang samping kiri itu juga M besar M kecil. Jadi yang atas itu adalah yang jantan, yang kanan sebelah kiri itu adalah yang betinanya. Kemudian diperoleh keturunan apa? Keturunannya M besar ini ya, seperti ini. Jadi M besar dengan M besar, gamet betina dan jantan, jadinya ini keturunan pertama. Kemudian M besar, tulis di sini M kecil, keturunan kedua. M kecil, karena M kecil itu resesif itu harus taruh di belakang, maka dia ada di belakang. Ditulis terlebih dahulu yang M besarnya, M besar, M kecil. Kemudian yang di sini M kecil. Dari sini ini M kecil, ini M kecil. Jadi diperoleh 4 keturunan. Nah, penjelasannya, pada F1 dihasilkan individu yang seluruhnya berbunga merah dan bergenotip M besar M kecil karena adanya dominasi penuh dari sifat warna merah terhadap putih. Merah dominan terhadap putih. Merah menutupi warna putih. Kemudian pada F2 dihasilkan individu-individu yang terdiri atas 3 macam genotip, yaitu M besar M kecil, dan M kecil dengan perbandingan 25% dibanding 50% dibanding 25%, atau 1:2:1. Itu untuk genotip. Dan dihasilkan 2 macam fenotip, yaitu merah dan putih dengan perbandingan 75% dibanding 25%, atau 3:1. Dapatnya dari mana? Nah, kita perhatikan M besar ini jelas warnanya merah. Kenapa? Karena dia dominan semua, gen dominan semua M besar. Kemudian yang ini M besar M kecil pasti menghasilkan warna merah. Kenapa? Karena M besar dominan terhadap M kecil, menutupi M kecil. Jadi merah menutupi warna putih. Kemudian yang ini juga sama, merah. Jadi 1, 2, 3 merahnya. Kemudian yang satu adalah putihnya. Jadi bedakan antara perbandingan genotip dan fenotip. Perbandingan genotip itu adalah gen seperti ini, genotipnya. Kemudian kalau perbandingan fenotip itu adalah perbandingan sifat yang muncul atau yang tampak.
merah dan putih. Nah, seperti ini misalnya persilangan monohibrid dominan. Kita ada purple flower, white flower, jadi bunga ungu dan bunga putih. Ketika F1 disilangkan akan menghasilkan F1 dengan semua bunga berwarna ungu. Kenapa? Karena dia dominan. Nah, kemudian ketika sesama warna ungu yang F1 disilangkan, maka dia akan diperoleh seperti ini. Jadi polen ini untuk jantan, pistil itu untuk betina. Gametnya ini jantan B besar, B kecil, betina juga sama. B besar, B kecil, ini gametnya. Nah, kemudian disilangkan. Nah, dihasilkan bagaimana? Ini B besar, B besar, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Ungu, 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 dan putih. Jadi rasio F2 untuk fenotipnya, sekali lagi fenotip ini karena ada ungu dan putih, atau yang tampak, dia perbandingannya 3:1. Oke, kita lanjut ke persilangan monohibrid intermediate. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate, artinya sifat dominannya tidak penuh, atau dua sifat indukannya akan keluar. Nah, misalnya seperti ini. CR, CR, CW, CW. Tahu artinya? Color red itu adalah untuk CR, CW itu color white. Jadi bunga merah dan bunga putih. Karena dia sifat intermediate, monohibrid intermediate, maka dihasilkan F1-nya itu adalah warna merah muda. Ya, ada CR dan CW. Jadi color red and color white. Jadi perpaduan antara dua warna induknya dihasilkan warna merah muda. Kemudian ini ketika F1-nya disilangkan sesamanya, maka akan diperoleh gametnya seperti ini. CR, kemudian CW, yang ini CR dan CW, sama sperma X jantan betina. Kemudian diperoleh ini CR, taruh di sini, kemudian CR, CW taruh di sini, kemudian CR, CW sama ya, ini CR, CW taruh di sini, kemudian yang ini CW, CW taruh di sini. Untuk yang CR, CR, maka dia akan menghasilkan bunga warna merah. Untuk yang CR, CW, maka dia akan menghasilkan warna bunga merah muda. Ya, betul sekali. Kemudian yang CW, CW dia akan menghasilkan warna putih. Adapun untuk perbandingannya, maka ini kalau yang diletakkan di sini ini adalah yang perbandingan kinotip ya, ada 1 dibanding 2 banding 1, CR, CR dibanding CR, CW dibanding CW, CW. Contoh yang lainnya, ada parental induk dengan kinotip M besar, atau ini penjelasan yang tadi ya, penjelasan yang tadi. M besar disilangkan dengan M kecil, merah disilangkan dengan putih, diperoleh gamet M besar dan M kecil. Kemudian diperoleh keturunan pertama atau F1 dengan kinotip M besar, M kecil, dan fenotip merah muda. Kemudian ketika F1 disilangkan sesamanya pada parental kedua, genotip M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Oh, ini kurang ya. Oh ya, dia tergeser ke bawah. Jadi M besar, M kecil dia melambangkan sifat merah muda. Jadi merah muda disilangkan dengan merah muda akan diperoleh gamet M besar, M kecil untuk jantan, M besar, M kecil untuk betina, sama. Jadi akan diperoleh keturunan F2 yaitu M besar, M kecil. Kemudian di sini M besar, M kecil dengan sifat merah muda, M besar, M kecil dengan sifat merah muda, dan M kecil dengan sifat putih. Penjelasannya, pada F1 dihasilkan individu yang seluruhnya bergenotip M besar, M kecil, dan berbunga merah muda, karena dia sifatnya dominan intermediate. Jadi, dua sifat induknya muncul bersamaan, atau tidak ada yang dominan penuh. Kemudian pada F2, ketika F1 disilangkan sesamanya, akan dihasilkan individu yang terdiri atas 3 macam genotip, yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil, dengan perbandingan
25% dibanding 50% dibanding 25%. Maksudnya bagaimana? M besar sebesar 25%, M besar M kecil sebesar 50%, dan M kecil sebesar 25% atau 1:2:1. Dan dihasilkan 3 macam fenotip, yaitu merah dibanding merah muda dibanding putih. Sama perbandingannya, 25% banding 50% banding 25% atau 1:2:1. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pada persilangan monohibrid intermediate, perbandingan antara genotip dan fenotip adalah sama, yaitu 25%, 50%, 25% atau 1:2:1. Nah, soal kuis, silakan siapkan buku tulis kalian. Catat jawaban di buku tulis kalian. Yang pertama, apa saja alasan Mendel melakukan penelitian menggunakan kacang ercis atau kacang kapri? Silakan ditulis jawabannya. Yang kedua, tanaman mangga berbuah besar, B besar, B besar, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, B kecil. Bagaimana saja gamet yang terbentuk pada F2? Sifatnya adalah dominan. Jadi gamet apa saja yang terbentuk pada F2? Jika pada persilangan ini merupakan persilangan dominan, monohibrid dominan. Nah, di sini sudah Ustazah berikan ya. Parentalnya B besar, buah besar, B kecil, buah kecil. Gametnya B besar dan B kecil, keturunan F1-nya B besar, B kecil. Kemudian parental 2-nya B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Nah, gamet untuk yang parental kedua ini gametnya apa saja? Silakan ditulis. Ya. Soal yang ketiga, jika tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Sifatnya monohibrid dominan. Jadi perbandingan keturunan pada F2-nya itu bagaimana? Perbandingan yang apa, Us? Ya dua-duanya, genotipnya dan fenotipnya. Nah, ini sudah Ustazah berikan untuk susunan persilangannya ya. Jadi parental sifat tinggi T besar disilangkan dengan sifat rendah T kecil. Gamet yang diperoleh adalah T besar dan T kecil. Keturunan F1-nya T besar T kecil menunjukkan sifat tinggi karena dia dominan. Kemudian ketika disilangkan sesamanya, F1 disilangkan sesamanya atau parental keduanya T besar T kecil diperoleh gamet T besar, T kecil, T besar, T kecil. Berapa perbandingan F2-nya? Jadi perbandingan F2-nya itu berapa? Genotipnya berapa? Fenotipnya berapa? Oke, kita lanjut ke hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa jika dua individu berbeda satu dengan lain dalam dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung pada sifat yang lain. Contoh, suatu individu memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki sifat A besar, B kecil, A besar. Ini keliru ya, maaf. Ini A besar, B besar, A besar, B kecil, kemudian A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini harusnya A besar, B besar. Nah, hukum Mendel 2 ini dijelaskan dengan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu persilangan yang bagaimana? Nah, ini dia. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Jadi saat itu Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi dan berbunga ungu A besar, P besar, P besar dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih A kecil, P kecil, P kecil.
Setelah itu F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka diagram persilangannya ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi ketika batang tinggi bunga ungu A besar, B besar, B besar disilangkan dengan batang pendek bunga putih A kecil, P kecil, maka akan diperoleh F1-nya itu seperti ini genotipnya. Jadi hasil persilangan dari A besar, P besar, B besar, dan A kecil, P kecil, seluruh F1 dia mempunyai genotip A besar, A kecil, P besar, P kecil. Kemudian ketika disilangkan sesamanya, F1 disilangkan dengan sesamanya akan diperoleh seperti ini. Jadi gametnya itu adalah ini. Ini gamet pada jantan, ini gamet pada betina. A besar, P besar, ini ya A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil, P besar, dan A kecil, P kecil. Maka akan diperoleh ini ada 12 genotip, ya 12 keturunan seperti ini. Nah, ini adalah persilangan dihibrid. Gamet yang diperoleh antara jantan dan betina sama karena dia genotipnya sama antara jantan dan betina, yaitu A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil, P besar, dan A kecil, P kecil. Untuk genotip keturunannya, saya berikan contoh. Ini karena gamet betina A besar, P besar, gamet jantan A besar, P besar, maka diperoleh keturunannya yang pertama yaitu A besar, P besar, P besar. Kemudian untuk keturunan yang kedua, ini karena yang betina A besar, P besar, yang jantan A besar, P kecil, maka diperoleh keturunan A besar, P besar, P kecil. Yang ketiga, karena di sini betinanya masih tetap A besar, P besar, yang di sini gamet jantannya A kecil, P besar, maka diperoleh keturunan ketiga yaitu A besar, A kecil, P besar, P besar. Kemudian keturunan keempat, gamet betina A besar, P besar, gamet jantan A kecil, P kecil, maka diperoleh genotip keturunannya yaitu A besar, A kecil, P besar, P kecil. Begitu seterusnya sampai keturunan yang ke-12. Kemudian diperoleh rasio fenotip yaitu 9 dibanding 3 banding 3 banding 1. Adapun rasio genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Pusing ya? Oke, Ustazah berikan contoh yang kedua. Ada tanaman mangga berbuah besar, B besar, big besar, rasa asam, big M kecil, maaf, berbuah besar, B besar, rasa asam, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, dan rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Kita jawab. Parental pertama, parental 1, buah besar, rasa asam, B besar, M kecil, disilangkan dengan buah kecil, rasa manis, B kecil, M besar. Diperoleh gametnya, karena di sini sama untuk alelnya, jadi B besar, M kecil, satu gamet. Kemudian yang di sini adalah B kecil, M besar. Diperoleh F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil, yaitu besar dan manis. Ketika sesama F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan sesamanya, diperoleh parental kedua, maka gamet yang dihasilkan adalah B besar, M besar. Dari mana? Dari sini. B besar, M besar, kemudian B besar, M kecil, B besar, M kecil, kemudian B kecil, M besar. Dari sini ya, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. B kecil, M kecil. Jadi urutannya harus sama. Kalau yang di depan B, semua harus B. Kalau yang di sini di depan nanti M, maka yang di depan yang gametnya di depan juga harus M.
Kemudian sama ya untuk jantan dan betina kita sama karena dia genotip P2-nya sama. Bagaimana F2-nya? Nah, F2-nya seperti ini. Jadi ini adalah gamet jantan, ini adalah gamet betina. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, seperti ini diperoleh keturunan sebanyak 12 keturunan. Nah, perbandingan genotipnya. Jadi diperoleh tadi B besar, B besar, M besar, M besar, kemudian B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil, kemudian ada B besar, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil, M besar, M besar, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, dan yang terakhir B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 yang tadi. Jadi nanti kalian bisa coret-coret sendiri ya, dicoba apa iya sih benar perbandingannya seperti ini, monggo silahkan, dan memang harus kalian mencoba. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya ada rasa besar manis sebanyak 9, kemudian besar asam sebanyak 3, kecil manis sebanyak 3, dan kecil asam sebanyak 1. Nah ini ya. Besar manis ada 1 tambah 2, 3, kemudian tambah 2 lagi 5, kemudian tambah 4, 9. Nah besar asam ada 1, kemudian tambah 2, 3. Kecil manis ada 1 ditambah 2, 3. Sama dengan 3 ya. Kemudian yang kecil asam 1 saja. Ini adalah perbandingan genotip, ini adalah perbandingan fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak atau yang muncul. Oke, soal kuis nomor 4 dan 5. Nomor 4, tanaman biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji kisut warna hijau. Ternyata semua keturunannya atau F1 biji bulat warna kuning. Hasil ini berarti sifat biji bulat B besar dan warna kuning K besar adalah dominan terhadap biji kisut B kecil dan warna hijau K kecil. Berapa banyak fenotip yang muncul? Silakan ditulis jawabannya. Nomor 5, tanaman melati kuntum besar dengan aroma tidak harum B besar A kecil disilangkan dengan melati kuntum kecil dengan aroma harum B kecil A besar A kecil. Jika diperoleh keturunan 12 tanaman, berapa banyak tanaman melati yang berfenotip kuntum besar dan beraroma harum? Silahkan dicari, gunakan perbandingannya ya. Gunakan perbandingannya untuk memperoleh banyaknya keturunan atau banyaknya tanaman. Oke, tugas. Tulis jawaban kuis kalian di link yang ada di deskripsi. Setiap siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali dan jawaban ditunggu sampai pukul 24.00 hari ini ya. Kemudian yang kedua, pelajari materi bab selanjutnya yaitu tentang pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Dan satu lagi, pada pertemuan selanjutnya Ustazah akan ada ulangan harian untuk bab pewarisan sifat. Jadi amal solih sekalian belajar ya, untuk menghadapi ulangan minggu depan. Oke, sekian dan terima kasih materi dari Ustazah. Jika ada yang belum paham silakan boleh ditanyakan atau kalian bisa mencari referensi yang lain di YouTube atau link yang lain, monggo silakan. Kalau mau tanya langsung juga boleh. Silakan minta nomor Ustazah dari wali kelas kalian masing-masing. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan, tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan karena kalian sudah kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.